Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang designing and managing a workshop. Ya, berikut adalah job test dari pembagian tugas tersebut. Next. Yang pertama itu, what is a good workshop? Workshop yang baik merupakan sebuah pembelajaran. Workshop yang baik juga memiliki kualitas yang terdiri dari tujuan yang jelas, lalu adalah proses yang jelas dalam mencapai tujuan tersebut, lalu ada kesadaran bahwa orang itu atas kemauan sendiri, lalu ada memiliki rasa keterlibatan dalam mengambil keputusan, dan setiap anggota itu wajib berpartisipasi. Lalu untuk the workshop room-nya, workshop room yang ideal adalah kurang dari 8 orang per meja, ditambah dengan staf pendukung dengan total orang sebanyak 50 orang. Kemudian di sini ada cara mengatur bagaimana furnitur ditempatkan di dalam suatu ruangan. Sebenarnya untuk menghitung berapa banyak ruang yang dibutuhkan dan bagaimana furnitur akan cocok, sebaiknya kita mengunjungi ruangan tersebut terlebih dahulu dengan orang yang sebagai pemasok furnitur, sehingga nanti bisa dikira-kira gitu. Karena sebenarnya tidak ada aturan yang paten untuk mengenai furnitur ini, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti menghitung meja dan kursi, sirkulasi dan akses, kemudian memastikan pemandangan yang bagus ke panggung dari semua posisi duduk. Selanjutnya, dalam workshop itu harus ada orang yang bisa memimpin. Terus kayak dia ngedirect gitu. Biasanya itu ketua pelaksana. Ketua pelaksana itu harus tahu semua acara. Nanti ketua pelaksana pun akan dibantu dengan koordinator dan panitia lainnya juga. Terus ada presentasi. Dalam perencanaan dan desain komunikasi, salah satu tujuan proses keterlibatan adalah untuk berbagi informasi yang berkaitan dengan rencana atau desain yang sedang dipertimbangkan. Penyajian informasi dengan huruf besar dan tebal, serta gambar dan kegiatan interaktif sangat dibutuhkan karena biasanya orang dengan cepat dapat menangkap informasi atau keyword. Next. Media informasi yang digunakan itu bisa berupa poster, banner, PowerPoint. Next. Selanjutnya ada manajemen acara. Berikut adalah contoh tabel keperluan alat bantu peraga. Untuk memastikan informasi tersampaikan dan diskusi berjalan dengan lancar, maka harus dipikirkan susunan acara hingga tata letak. Jadi semuanya itu dipikirin tata letaknya kayak gimana, dan nanti alat bantunya ada apa aja, kayak kertas. Misalnya di situ meja nanti disediain kertas, pensil, laptop, dan sebagainya. Next. Berikut adalah contoh alternatif peletakan kursi peserta menjadi grup diskusi. Ini, jadi untuk peletakannya juga harus diatur, karena kan isinya itu nggak cuman ada beberapa orang, tapi ada puluhan orang. Nah, untuk itu di manajemen ini si tata letaknya, karena setiap yang hadir itu memiliki peran yang berbeda. Contohnya di satu meja itu biasanya ada beberapa peran, nantinya dibantu sama satu fasilitator. Next. Presentasi progres pekerjaan kepada peserta. Menampilkan pekerjaan yang sedang berlangsung dalam workshop merupakan hal yang sangat penting. Semua penelitian dilakukan dalam studi perencanaan atau desain harus dapat diakses oleh anggota komunitas, namun materi penelitian harus diringkas, digambar ulang dan ditulis ulang, serta disajikan dalam bahasa sederhana. Selanjutnya ada verbatim recording.
Verbatim ini adalah sebuah seni mengubah kata yang diucapkan ke dalam sebuah teks. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 10, hal ini membutuhkan waktu dan alat perekam untuk mengatur kecepatan sehingga tidak ada poin-poin yang terlewat. Saat perekaman dilakukan, perekaman verbatim memberikan kekuatan dan keaslian pada laporan atau presentasi. Selanjutnya, ada cara bagaimana menggunakan PowerPoint. Dalam menggunakan PowerPoint ini disarankan jangan menimpa ukuran font kecuali memperbesar font. Misalkan untuk slide dengan beberapa poin utama, disarankan font 32 untuk teks dan font 44 untuk judul. Dan disarankan untuk membatasi jumlah kata agar peserta workshop dapat membaca dan membuat catatan untuk digunakan sendiri. Beberapa buku yang dapat membantu untuk memastikan bahwa presentasi sesuai dengan untuk workshop yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, beberapa petunjuk penting dari buku Malcolm Kushner dan Richard Hall. Yang pertama, ikuti aturan 4x4, yaitu tidak lebih dari 4 baris dan 4 kata per baris. Yang kedua, buat akhiran terlihat bagus dan berhati-hati. Yang ketiga, periksa kembali kata-kata dengan cermat. Yang keempat, berhati-hati dalam berbicara apa yang ada di slide. Yang kelima, jangan menggunakan terlalu banyak teks. Yang keenam, jangan terlalu banyak warna atau campuran clip art. Dan hindari memasukkan terlalu banyak informasi dalam slide. Selanjutnya, hindari terlalu banyak efek khusus, jangan membaca teks kata demi kata, dan jangan lupa berlatih. Sebuah ada pendekatan yang sangat efektif dan inovatif dalam menyediakan arena di mana peserta dapat menyaksikan peserta atau anggota lain dari tim perencanaan. Fishbowl juga dapat digunakan untuk sesi permainan yang dramatis. Tempat duduk sedikit ditinggikan merupakan bagian integral dari teknik ini untuk mereka yang mengamati aktivitas di dalam putaran. Dengan demikian, setiap orang diikutsertakan dalam proses itu meskipun hanya melibatkan jumlah kecil peserta. Next. Yang pertama, kesimpulannya yang mengakhiri lokakarya. Sesi lokakarya harus diakhiri tepat waktu, sehingga orang bebas untuk pergi. Anggota tim kemudian dapat berdiskusi lebih lanjut dengan mereka yang menginginkan untuk tinggal. Terkadang saat rapat, sangat energik dengan peserta yang ingin tinggal. Yang terbaik adalah menelpon dengan proses formal bagi mereka, dan kemudian lanjutkan sebentar dengan nada yang lebih informal. Silakan, Afina. Selanjutnya adalah komentar terakhir. Jadi keberhasilan staf dan relawan dalam menjalankan tugasnya itu tergantung dari bahan penting yang udah disiapkan dan digunakan itu. Jadi penting untuk membuat ringkasan checklist bahan yang diperlukan untuk membantu agar lebih mudah berkreasi. Nah, lampiran tersebut itu biasanya disiapkan oleh sukarelawan yang bertugas sebagai pendamping yang memeriksa apakah fasilitator atau perekam itu membutuhkan lebih banyak bahan selama lokakarya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.